Para mahasiswa ini sangat terkejut ketika mereka menyadari bahwa seluruh identitas politik mereka sebagai kaum kiri ternyata salah, dan bahwa mereka sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan kiri yang ekstrim yang kini menjadi hal biasa. Mereka hanya telah diprogram untuk mempercayai bahwa mereka memang seperti itu. Ini adalah video yang bagus dari Amy Horowitz dan Daily Wire. Mari kita tonton. Apakah aku baru saja mengejutkanmu? Ya. Apakah aku baru saja mengguncang duniamu? Itu memalukan. Tidak. Kenapa itu memalukan? Saya Amy Horowitz, dan hampir 90% orang kulit hitam telah memilih Partai Demokrat selama bertahun-tahun. Tapi apakah idealisme mereka sesuai dengan pola pemilihan mereka? Saya di sini, di Los Angeles Southwest Community College, untuk meminta para mahasiswa mengikuti tes politik buta tentang 10 isu utama yang dihadapi negara kita saat ini. Ini akan sangat menarik. Aku tahu. Aku tahu ini akan sangat menarik. Apakah kamu merasa lebih condong ke Republikan atau Demokrat? Aku akan bilang lebih ke Demokrat. Kamu lebih condong ke Demokrat. Iya. Demokrat. Bisa dibilang aku tumbuh sebagai seorang Demokrat. Haruskah seorang wanita bisa melakukan aborsi pada tahap akhir kehamilan? Tidak. Saya bilang ya, saya merasa itu tubuh mereka. Ya, tentu saja. Tidak, kamu seharusnya membuat keputusan itu sebelum bayinya terbentuk. Haruskah kita menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk menghentikan imigrasi ilegal atau lebih sedikit waktu dan usaha? Ya, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Oke, kurasa lebih sedikit. Haruskah orang tua memiliki lebih banyak kendali atas pendidikan atau pemerintah yang memiliki lebih banyak kendali atas pendidikan? Orang tua, pemerintah, mungkin pemerintah. Oke, karena mereka punya uang. Kamu tahu apa yang menyedihkan tentang ini? Siapapun yang benar-benar tahu tentang identitas politik mereka dan hal-hal yang mereka yakini serta alasan mereka memilih Demokrat atau Republikan pasti tahu persis kemana arah video ini. Dan benar-benar gila melihat bagaimana ketika kamu menghilangkan hal Demokrat versus Republikan, yang tersisa hanyalah argumen logis. Haruskah pemerintah yang mengontrol pendidikan anakmu? Atau kamu yang seharusnya punya suara dalam hal itu? Maksudku, aku juga nggak tahu. Menurutku, orang tua seharusnya punya suara dalam pendidikan anak-anak yang mereka bawa ke dunia ini, kan? Maksudku, itu memang masuk akal bagi siapapun yang berpikir. Tapi begitu hal ini dibingkai ke dalam ideologi politik, orang-orang bahkan nggak bisa sampai ke sana, karena mereka sudah terlalu dicap dan dibingkai ke dalam sesuatu sehingga mereka merasa harus mewakili siapa yang mereka dukung, bukan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Selamat datang di Pushback. Aku, Mei Raka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan di video ini. Komentar, like, dan sebagainya. Bagikan juga ke orang lain. Kami berusaha menyebarkan kebenaran dan melawan kegilaan yang telah terjadi. Dan kalau kamu merasa itu memang cocok buatmu, maksudku, selamat datang. Sekarang kamu sudah jadi bagian dari gerakan kami. Dan hal-hal seperti itu. Oke, pemerintah membantu masyarakat. Seharusnya pajak secara umum lebih tinggi atau lebih rendah? Pajak lebih rendah. Pajak rendah. Maksud saya, sekali lagi, seharusnya pajak lebih tinggi atau lebih rendah? Jika kamu menjawab berdasarkan naluri, maka jawabanmu pasti pajak lebih rendah. Sekarang, jika kamu memahami ekonomi, kamu mungkin punya pertimbangan tertentu, bahwa di bidang-bidang tertentu, kamu mungkin ingin pajak yang lebih tinggi. Tapi pada umumnya, kebanyakan orang ingin mempertahankan sebagian besar uang yang mereka hasilkan dengan susah payah. Kecuali jika hal itu sudah dijual kepada mereka dengan cara yang keliru. Dan itu telah dicap sebagai kapitalisme, bukan sebagai sosialisme yang luar biasa dan menakjubkan. Pajak rendah. Saya harus Pilih yang rendah. Pajak. Saya harus pilih sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kamu perempuan, bro. Itu maksud saya. Saya pilih yang lebih rendah. Saya rasa yang lebih rendah. Pajak yang lebih rendah. Pajak yang lebih rendah. Pajak yang lebih rendah, tentu saja. Ekonomi pribadi saya, keuangan pribadi saya, itu penting. Haruskah kita secara umum memiliki lebih banyak polisi atau lebih sedikit polisi? Oh, itu pertanyaan bagus. Saya suka itu. Jika penegakan hukumnya efektif, lebih banyak. Tambah polisi. Saya akan bilang lebih banyak polisi. Haruskah kita mengizinkan anak-anak untuk melakukan transisi medis? Tidak. Saya rasa mereka membatalkan. Saya pikir kita harus menunggu sampai mereka benar-benar paham. Kamu terburu-buru mengambil keputusan. Kamu terlalu memaksakan soal ini. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak perlu dipikirkan dulu. Sama sekali tidak. Saya tidak perlu berpikir tentang itu. Benar, kamu seharusnya tidak perlu memikirkannya. Masalah kepolisian mungkin rumit, karena beberapa dari kalian tumbuh dengan keyakinan bahwa polisi itu berbahaya dan buruk untuk kalian. Dan memang ada benarnya dalam beberapa kasus. Tapi seperti anak-anak yang melakukan transisi, haruskah anak-anak diizinkan membuat keputusan apapun? Haruskah mereka diizinkan membuat keputusan keuangan? Haruskah mereka diizinkan menggunakan uang mereka untuk membeli mainan? Tidak.
Mereka seharusnya tidak diizinkan membuat keputusan keuangan, dan mereka juga tidak seharusnya membuat keputusan tentang pernikahan, keputusan seksual, maupun keputusan untuk mengamputasi tubuh mereka. Maksud saya, ini sebenarnya adalah akal sehat yang sederhana jika kita lepaskan dari sudut pandang politik. Memang seperti itulah adanya. Kita mengizinkan laki-laki yang bertransisi menjadi perempuan untuk bersaing melawan perempuan dalam olahraga. Ya. Tidak. Saya bilang tidak. Haruskah kita mengizinkan laki-laki untuk bertransisi? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Tidak, itu tidak adil. Tidak, itu tidak adil. Kamu tahu siapa yang bilang tidak, itu tidak adil? Para pria. Kamu lihat itu. Para wanita seperti, lihat itu sebentar. Sama sekali tidak. Tidak perlu dipikirkan. Ya? Sama sekali tidak. Aku tidak perlu memikirkan yang satu itu. Haruskah kita mengizinkan pria yang bertransisi menjadi wanita untuk bertanding melawan wanita dalam olahraga? Ya. Ya, kamu tahu kenapa? Karena dia diberitahu bahwa mereka adalah perempuan, dan dia harus mengatakan bahwa mereka adalah perempuan, dan mereka memang perempuan. Mereka adalah perempuan. Tapi coba tebak, siapa yang tidak merasa seperti itu? Saya bilang tidak. Haruskah kita mengizinkan laki-laki yang sedang bertransisi? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Tidak, itu tidak adil. Seperti kasus Lea Thomas, kamu tahu situasinya. Ya, tidak. Sama sekali tidak. Dia peringkat 500 di antara laki-laki, lalu jadi nomor 1 di antara perempuan mendominasi. Ya, itu konyol. Kamu tahu kenapa? Karena para pria ini tahu bahwa mereka lebih kuat dari perempuan. Perempuan mungkin ingin mendorong hal ini, seperti, tidak, kami sama mampunya dengan pria. Tapi pria tahu bahwa mereka lebih kuat. Itu saja, sederhana dan mudah. Dan jika kamu menempatkan mereka di kompetisi perempuan, mereka bisa mendominasi bahkan jika mereka tidak terlalu bagus. Jadi bagi mereka, itu sudah jelas kalau ada seorang pria yang mencoba menjadi perempuan untuk berkompetisi di olahraga perempuan. Mereka hanya berusaha mengalahkan perempuan dan tidak memberikan pertandingan yang adil untuk perempuan. Tapi perempuan malah berkata, ya, tentu saja, itu tidak masalah. Sedih. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kamu tahu, laki-laki dan perempuan. Apakah kita menghabiskan lebih banyak uang untuk program sosial dan memiliki utang yang lebih tinggi, atau mengurangi pengeluaran untuk program sosial dan mengurangi utang? Kita perlu mengurangi utang. Kurangi dana untuk program sosial. Kurangi utang negara kita. Lebih banyak uang. Banyak orang membutuhkannya. Saya akan bilang lebih sedikit. Haruskah seseorang menunjukkan kartu identitas untuk memilih? Untuk menunjukkan siapa mereka? Enggak. Iya. Tidak. Ya. Lebih banyak. Lihat, jujur saja aku pikir gadis itu cuma banyak baca narasi-narasi seperti ini. Dan sekarang dia kayak, enggak. Tentu saja, seseorang harus menunjukkan identitas untuk memilih. Maksudku, itu seperti, bagaimana caranya memastikan seseorang tidak memilih sampai 15 kali? Tentu saja, seseorang harus menunjukkan identitas untuk memilih. Itu masuk akal, itu memang hal yang logis. Kamu harus menunjukkan identitas untuk masuk ke bank, kan? Untuk mengakses keuanganmu. Kamu juga harus menunjukkan identitas saat bepergian. Kenapa kamu tidak perlu menunjukkan identitas saat membuat keputusan tentang siapa yang akan memimpin negaramu? Maksudku, benar kan? Regulasi dan pajak yang lebih tinggi untuk menghentikan perubahan iklim, atau regulasi yang lebih sedikit dan pajak yang lebih rendah untuk mendorong perekonomian. Lebih sedikit. Ini sulit juga, ya. Aku memikirkan ini. Tidak, luangkan waktu benar-benar memikirkan ini. Kamu pasti bisa, bro. Aku sedang merenungkan pertanyaannya. Santai saja, bro. Jangan khawatir. Lebih sedikit. Menurutku, kamu harus membantu perubahan iklim. Jadi, kamu siap untuk mengetahui kamu sebenarnya termasuk apa? Ya. Kamu siap? Ada hasil di akhirnya. Republikan, Demokrat. Republikan, Demokrat. Republikan, Demokrat. Republikan. Itu huruf R besar. Itu huruf R besar. Itu huruf R besar. Itu huruf R besar. Republikan. Demokrat. Republican. Demokrat. Selain fakta bahwa itu mengejutkan dan menghibur melihat mereka panik, sejujurnya itu juga menyedihkan untuk dipikirkan. Hanya karena sebuah partai lebih baik dalam membangun citra, mengubah topik, dan tidak mendidik orang-orang mereka. Sehingga orang-orang berpikir bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu. Padahal sebenarnya mereka bukan bagian dari itu. Dan mereka tidak memilih kebijakan yang sebenarnya mereka inginkan untuk negara mereka. Ini gila. Mereka adalah mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya terdidik. Pertanyaan-pertanyaan yang baru saja mereka bahas itu adalah pertanyaan kebijakan yang sederhana dan mendasar. Tapi sekarang ini, memilih. Dengan siapa kamu merasa sehaluan secara politik, tidak ada hubungannya dengan kebijakan dan apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh partai-partai. Itu lebih berkaitan dengan persona sosialmu. Seperti, apakah aku percaya pada love is love?
Mereka telah mengubah citra segalanya dan menghilangkan konsistensi intelektual yang sebenarnya. Dan itulah mengapa para mahasiswa ini terkejut. Mereka seharusnya tidak terkejut. Siapapun yang tahu apapun tentang kebijakan Demokrat versus Republikan yang menonton video ini pasti tahu kemana arahnya. Tapi mereka tidak menyadarinya. Siang, Demokrat tentang aborsi. Republikan soal imigrasi. Gender, Republikan. Pengeluaran, Republikan. Soal identitas pemilih saat memilih, Republikan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 60% Republik. Kamu juga 60% Republik. Kamu lebih Republikan daripada Demokrat. 70. Wow. Kamu 70% Republikan. 60% Republik kamu. 60% Republikan. Kamu 70% Republikan dan 30% Demokrat. Dan yang lucu adalah bahwa 30% itu seringkali berkaitan dengan topik yang mereka dengar di media. Kamu tahu, kita perlu peduli tentang iklim. Kita perlu membiarkan perempuan dan laki-laki memiliki akses transportasi. Dan aborsi harus diperbolehkan untuk semua orang, kan? Itu adalah poin-poin pembicaraan media. Justru yang bukan poin pembicaraan media, mereka tidak yakin apa yang mereka dukung. Dan mereka sebenarnya bisa bilang, ya menurutku yang lebih logis itu lebih ke Republikan. Ini poin yang sangat penting di video ini. Gila. Kamu 80% Republikan menurutku. Mungkin aku Republikan. Mungkin kamu Republikan. Itu orang-orang yang menolong diri sendiri kan? Menolong diri sendiri. Jadi, maksudku kita bisa menolong diri sendiri. Kaum Republikan, itu orang-orang yang menolong diri sendiri kan? Ya, kita harus menolong diri sendiri. Maksudku, bikin tercengang. Lihat, itu sebabnya aku suka percobaan ini. Jadi, apakah itu mengejutkanmu? Ya, itu mengejutkanku. Aku terkejut. Itu gila. Aku tidak tahu soal itu. Apakah itu mengejutkan? Ya, itu memang mengejutkan. Ya, itu memang mengejutkan. Apakah itu membuatmu berpikir ulang ketika melihat isu dan pemilu untuk lebih memperhatikan apa yang diyakini orang daripada hanya melihat huruf atau partai yang mereka wakili? Ya, begitulah kamu diajari. Itu seperti warisan politik. Tepat sekali. Kita tidak benar-benar bisa mengidentifikasi. Sampai Mereka mulai. untuk mendidik diri kita sendiri. Partai Republik itu dikaitkan dengan identitas orang kulit putih. Bahkan ketika orang kulit hitam Amerika mengidentifikasi diri sebagai Republikan, mereka tetap dikritik karena, kamu tahu, berpihak pada mereka. Saya sangat senang, kamu tahu, bisa melakukan ini. Jadi, secara umum, Maksudku, itulah bahayanya kan? Ini adalah gerakan politik yang mencitrakan dirinya sendiri. Seolah-olah, kalau kamu kulit hitam, kamu harus jadi bagian dari kelompok ini. Kamu harus. Itu omong kosong. Itu tidak masuk akal. Orang-orang seharusnya bisa berpikir sendiri untuk tahu apa yang mereka pilih. Dan itu telah dirampas dari kita. Itulah kenapa video ini sangat luar biasa penting. Hebat sekali Daily Wire dan AMI sudah melakukan ini. saya biasanya tidak membuat penutup setelah video. Tapi untuk yang satu ini, saya merasa harus melakukannya. Kami benar-benar tidak menemukan satupun orang kulit hitam di kampus ini yang ketika diberikan tes politik tanpa label partai, lebih sejalan dengan Partai Demokrat daripada Partai Republik. Dan saya yakin itu adalah kenyataan tentang setengah dari Demokrat. Jika Anda benar-benar menanyakan kepada mereka apa kebijakan mereka, atau bahkan lebih, 90% dari mereka jika Anda menanyakan apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Itu akan lebih selaras dengan logika, yang saat ini lebih diasosiasikan dengan Partai Republik, daripada dengan seperti narasi pencitraan emosional yang disebarkan media. Sekali lagi, ingatlah, aborsi, hak transgender, kebijakan hijau, inilah poin-poin yang selalu didengar orang. Dan kamu tahu, tidak adil kalau kamu miskin. Tidak adil kalau kamu miskin. Mereka tidak diberitahu bahwa sosialisme ingin mengambil hak-hak mereka. Mereka tidak pernah diberitahu soal itu. Mereka hanya diberitahu semua hal ini. Dan itulah hal-hal yang membuat orang-orang itu lebih memilih Demokrat. Tapi hal apapun yang benar-benar membuat mereka berpikir, mereka lebih condong ke Partai Republik. Video yang bikin tercengang. Dan ini pengingat bahwa pendidikan yang diberikan di luar sana benar-benar bisa membuat perbedaan besar. Pria ini mungkin telah meyakinkan orang-orang ini untuk memilih secara berbeda, untuk menelusuri hal-hal yang mereka yakini. Dan inilah jenis percakapan seperti ini, percakapan yang ingin dibungkam oleh pihak kiri karena mereka tidak ingin Anda memiliki kebebasan berpendapat. Mereka ingin Anda dikucilkan hanya karena mengatakan hal seperti itu secara online. Mereka takut akan hal ini, karena begitu hal ini tersebar, kebenaran akan terungkap. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.